Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini, pada saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam yang merupakan nikmat terbesar bagi seorang muslim. Inna dinna indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah agama Islam. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Manajemen waktu adalah suatu yang harus dipunyai oleh seorang muslim. Dengan manajemen waktu, seorang muslim bisa meminimalisir waktu-waktu yang terbuang sia-sia, waktu yang akhirnya tidak memberikan manfaat untuk dirinya. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu wal tandur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhirat. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Allah berfirman dalam surat An-Nas yang berbunyi, Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, manusia sangat rugi apabila menggunakan waktunya untuk sia-sia, bahkan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia harus memiliki manajemen waktu yang bagus agar waktunya bisa produktif, bisa menghasilkan amal, bisa bermanfaat bagi sesama. Dengan beberapa kiat, tip yang bisa bermanfaat untuk sesama. Di antaranya, memanajemen waktu dengan membuat program yang bisa skala harian, yaitu tilawah atau baca Quran setiap hari, kemudian sholat duha, sedekah, dan sebagainya. Kemudian ada yang skala pekanan, yaitu dengan sholat tahajud setiap malam, kemudian puasa Senin Kamis, kemudian menghafal hadis, dan sebagainya. Kemudian ada yang skala bulanan, yaitu bisa menghatamkan Quran sebulan sekali, kemudian tholabul ilmi, ke majelis-majelis ilmu, dan sebagainya. Kemudian skala tahunan, bisa menghatamkan Quran dalam bulan Ramadan minimal 5 kali. Itulah di antara tip-tip yang bisa dikerjakan oleh seorang muslim agar waktunya produktif, kemudian bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, sejarah mencatat bahwa orang-orang yang bisa memanajemen waktu dengan baik selalu berhasil di usia muda sampai tua. Hidupnya berkah, hidupnya membawa manfaat bagi sesama. Dan sejarah mencatat orang-orang yang menyia-nyiakan waktu, menyempatkan waktu dengan tidak menggunakan untuk taat kepada Allah, untuk beribadah, menggunakan untuk maslahat bagi sesama, maka maksiat tersebut bisa membawa sesuatu kehancuran yang mengakibatkan orang tersebut bisa tersesat, kemudian mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, para sahabat dan orang-orang saleh terdahulu begitu pelit dengan waktu. Mereka berlomba-lomba memanfaatkan waktu pagi, siang, sore maupun malam untuk beribadah kepada Allah, kemudian bekerja dengan maksimal untuk keluarganya, untuk beramal, untuk umat, untuk berdakwah. Itu yang dilakukan oleh para orang-orang soleh terdahulu. Semoga kita sebagai umat Rasulullah di akhir zaman ini bisa mencontoh Rasulullah dan para sahabat dalam manajemen waktu. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa hal yang membuat seseorang bisa
tergelincir dengan waktunya yang tidak produktif, yang waktunya terbuang dengan sia-sia. Di antaranya adalah menekuni hal-hal yang tidak bermanfaat, membaca hal-hal yang tidak bermanfaat, kemudian berkecimpung, berinteraksi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan menjauhkan dirinya dengan Allah. Hal tersebut bisa mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala di usianya yang tidak lagi muda. Dan kita bisa melihat sejarah orang-orang yang menghabiskan waktu untuk yang sia-sia, menyesal di usia tua tanpa mengetahui sebuah ilmu. Saudaraku kaum muslimah rahimakumullah, semoga kita menjadi hamba-hamba yang takwa, hamba-hamba yang bisa memanfaatkan waktu dengan maksimal, dengan baik, dengan produktif. Usia kita berkah dan akhirnya mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.